semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang saham versus reksadana. Nah, kalau bahasin kayak yang saham tuh gimana, reksadana tuh gimana, terus kayak fee-nya berapa dan segala macam detail begitu, itu aku kemarin browsing udah banyak sih yang bikin. Jadi di video kali ini aku nggak mau fokus ke details yang seperti itu. Di video kali ini aku mau fokus ke bagaimana kamu menentukan mau investnya itu di saham atau di reksadana, mana yang cocok buat kamu beserta resikonya masing-masing. Jadi, ayo kita mulai. Perbedaan mendasar antara saham sama reksadana sih aku ceritain pakai analogi aja gitu ya. Jadi analoginya itu kayak kalau saham itu kamu kayak nyupir mobil pribadi gitu. Jadi kamu nyupir mobil pribadi kan kamu harus bisa nyupir sendiri dong. Kamu ngambil keputusan sendiri lewat rute yang mana, lewat jalan mana, kecepatannya berapa dan segala macam. Itu kamu nentuin sendiri karena kamu supirnya. Tapi kalau reksadana itu ibaratnya kayak kamu naik bis. Kamu tinggal kasih uang gitu kan, bayar fee-nya, bayar uangnya, uang kamu taruh di situ, kamu naik ke bisnya. Itu nyampe nggak nyampe, selamat nggak selamat, berapa kecepatannya dan segala macam itu kan tergantung supir bisnya gitu kan. Nah, kira-kira tuh reksadana begitu. Jadi kalau di saham kamu ngelola uang kamu sendiri, kalau di reksadana itu uangnya kamu titipin ke reksadana dan lalu yang mengambil keputusan investasi untuk kamu dan orang-orang yang lain gitu kan. Nasabah-nasabah si reksadananya itu adalah manajer investasi. Jadi manajer investasinya itu ibaratnya kayak supir bisnya lah yang membawa bisnya itu mau jalan kemana. Kalau manajer investasinya itu bagus, biasanya ya return reksadananya bagus. Kalau jelek ya jelek. Nah, kalau di saham itu semua tergantung kamunya gitu. Kalau kamunya pinter ngambil keputusannya, mau belajar, ya nanti hasilnya akan bagus returnnya. Kalau jelek ya jelek gitu kan. Omong-omong tentang saham yang returnnya jelek, kemarin aku bikin video tentang apa yang harus kamu lakukan kalau portofolio kamu itu sahamnya ARB semua, merah semua, saya harus gimana Mbak Anggi. Nah itu kemarin aku bikin videonya, jadi tonton aja nih, aku kasih linknya di atas. Nah terus keuntungannya gimana Mbak Anggi, mana yang lebih bagus antara saham sama reksadana? Nah balik lagi ke dua cerita tadi, intinya sih kalau masalah keuntungan, kalau di saham itu kan kalau coba kamu browsing deh, standarnya itu intinya sih semua balik lagi tergantung kualitas kamunya dan metodologi yang kamu pakai. Kamu mau scalper, kamu mau swing. Kalau mau tahu tentang scalper, aku bahas tentang buku scalper kemarin gitu kan, si Bekti Sutina itu. Nah anyway, kalau balik lagi kalau masalah keuntungan itu kalau saham balik ke kamu. Tapi kalau saya pribadi, kalau 1 tahun itu 25%, karena si Warren Buffett katanya setahun 25% dan dia lakukan itu secara konsisten. Intinya itu konsisten ya, bukan masalah 1 tahunnya cuma berapa persen gitu. Kalau kamu bisa konsisten 20-25% buat aku it's all good, itu udah bagus. Jadi aku nggak terlalu kayak muluk-muluk harus 100% setiap tahun, nggak sih. Aku karena aku tahu diri, aku tipenya orangnya santai, jadi juga targetku yang real aja lah gitu. Itu satu. Terus kalau reksadana, kamu mau tahu cuannya berapa gitu kan, potensi keuntungannya gimana. Nah itu kamu harus melakukan riset pribadi dengan googling di Google ya, kamu Anggi gimana sih? Jadi intinya kamu harus Google aja gitu, cari tentang riwayatnya reksadana itu yang lagi kamu incer itu berapa tahun dalam 5 tahun terakhir gitu misalnya, itu berapa persen tingkat keuntungannya. Jangan cuma ngelihat yang kayak tahun lalu untung sekian gitu. Saya sih saranin paling tidak kamu ngelihat 5 tahun di reksadana itu berapa gitu tingkat keuntungannya. Nah, sisa video ini aku mau bahas tentang resikonya nih antara saham dan reksadana. Jadi setiap investasi itu kan selalu ada resikonya. Nah, aku mau bahas satu-satu. Kita mulai dari saham dulu gitu. Nah, resikonya apa aja sih kalau kamu investnya milih di saham? Yang pertama itu risikonya misalnya sekuritasnya bangkrut. Sekuritas bisa bangkrut nggak? Bisa gitu. Kemarin aja kan ada tuh yang bangkrut gitu kan. Terus itu sekuritasnya bangkrut, terus gimana dong? Uang saya gimana dong kalau sekuritasnya bangkrut?
Nah, itu kabar baiknya, kalau sekuritas bangkrut, uang kamu itu nggak hilang gitu kalau kamu invest di saham. Karena nanti kamu bisa buka di akun sekuritas lain, nanti pokoknya saham sama uang kamu yang tersisa itu bisa ditransfer ke akun kamu yang baru itu. Jadi nggak masalah, karena ini saya udah ngalamin sendiri. Kemarin kan ada sekuritas yang bangkrut, coba kamu googling dari, kalau nggak salah 2020 ada yang bangkrut. Nah, itu ada nasabah saya yang punya akun di situ, terus akhirnya ya akunnya dipindahin gitu aja ke akun di perusahaan RHB ini yang saya sekarang ini gitu. Dan yang nggak ada masalah, udah gitu, nggak usah drama. Sekuritas mah bangkrut aja, tapi kamu sebagai investor aset kamu tetap balik, jadi bagus deh. Hal kedua, resikonya itu adalah emitennya yang bangkrutkan, alias saham yang kamu beli itu perusahaannya bangkrut. Bisa terjadi, bisa banget. Dan kalau perusahaannya ini bangkrut gitu, itu sayangnya kita sebagai pemegang saham umum gitu kan, common people, orang-orang biasa ini, rakyat jelata yang pegang saham dari bursa, kita adalah prioritas paling akhir kalau terjadi kebangkrutan, terus perusahaannya itu jual-jual aset semuanya. Itu urutan yang dibayar, kalau saya nggak salah, itu yang pertama yang dibayar itu pajak, hutang ke bank, yang kedua, terus ketiga itu obligasi, nah keempat tuh baru kita kalau ada sisa. Dan kalau perusahaannya bangkrut emangnya ada sisa gitu. Nah, itu ya, saya terus terang alhamdulillah belum pernah ngalamin sendiri gitu ya. Dan saya belum dengar sih ada perusahaan delisting akhir-akhir ini. Kayaknya saya belum yang benar-benar dieksekusi, kebanyakan tuh kayak mangkrak gitulah. Tapi intinya itu adalah salah satu resiko yang harus kita tanggung sebagai orang yang invest di bursa saham, adalah emitennya bermasalah. Caranya gimana dong Mbak biar nggak atau mengurangi gitu ya, mengurangi resiko yang seperti itu? Caranya ya kamu belajar gitu kan. Kalau misalnya kamu trading swing gitu kayak saya, kalau sekarang memang nggak usah diomongan, tiktok begitu mah pasti udah cut loss duluan atau udah take profit gitu. Yang jadi masalah ini kan kalau emitennya bangkrut itu adalah kamu yang hold buat jangka panjang. Nah, terutama yang kalau senang nabung saham nih, ini kamu cek, aku bikin video juga tentang nabung saham gitu kan. Itu kalau kamu yang senang nabung saham, salah satu resiko yang harus kamu pertimbangkan tuh ini, kapabilitas si emitennya ini, apakah dia solid atau enggak. Kalau misalnya tahun depan bangkrut gimana. Itu kenapa kamu harus kayak maintain laporan keuangannya, bagus apa enggak, progresnya ya. Banyak belajar lah tentang si perusahaan yang kamu pegang jangka panjang. Tapi kalau kamu hanya trading, sebenarnya ya saya boleh bilang selama kamu stay di LQ45, dan aku udah bikin videonya tentang LQ45, itu kamu cukup oke lah. Jadi maksudnya emiten bangkrut itu tidak jadi kayak salah satu resiko utama yang kamu hadapi ketika kamu berinvestasi di pasar modal dengan metodologi trading yang ya trading lah, yang baik swing maupun scalping. Nah, ini yang ketiga, kan resiko di bursa saham adalah sahamnya nyangkut. Biasanya kamu beli di ujung Monas, terus tiba-tiba Monasnya ngeblak, jatuh, dan kamu masih nyangkut di ujung Monas gitu kan. Nah, ini aku udah bikin juga videonya, karena memang banyak yang curhat begini sama aku, bahwa portofolionya itu isinya saham ARB. Ini aku udah bahas apa aja yang harus kamu lakukan, jadi kamu tonton aja videonya. Nah, itu aku bahas banyak sih di video itu, tapi saham nyangkut itu menurut saya pada dasarnya di lapangan, yang terjadi di lapangan setahu saya dari kayak 400 nasabah gitu kan yang saya punya, dari pengalaman saya itu biasanya selalu urusan utamanya, masalah utamanya adalah saham nyangkut. Dan saham nyangkut itu karena biasanya yang beli itu investornya itu, kesalahannya ada di investor, intinya begitulah, investornya kurang belajar, ya intinya itu pengalaman lah, semua kan ada prosesnya. Jadi kalau kamu cuma kayak nyangkut sekali terus kapok, nggak mau maki-maki bursa saham, ya mungkin nggak usah invest di bursa, kamu beli sawah aja atau beli kos-kosan, mungkin itu lebih aman buat kamu. Nah, itu tadi kan resiko di saham. Sekarang kalau reksadana gimana, ada risikonya nggak gitu kan? Nah, itu ada dong. Aku mau 3 juga sih yang mau aku bahas tentang resiko di reksadana gitu. Yang pertama itu manajemennya bermasalah. Sering baca nggak kalau di kayak kemarin kapan ya, tahun lalu itu banyak kayak kasus-kasus reksadana yang mencuat dari Minapadi, terus Asabri, Jiwasraya, itu kan semua dapen ya, dana pensiun dikemas dalam kayak reksadana, terus akhirnya dia bermasalah karena manajemen yang salah. Itu adalah salah satu menurut saya resiko utama
reksadana. Dan salah satu ini pendapat pribadi, finger cross gitu ya, alasan kenapa saya tidak suka reksadana itu ketika manajemennya bermasalah, kita sebagai investor itu sama sekali tidak punya daya dan upaya untuk melakukan sesuatu terhadap uang kita. Beda kayak tadi kan, misalnya kamu invest di saham sekuritas bangkrut, itu practically kamu sebagai investor cuma proses administrasi aja, mindahin aset kamu ke ibaratnya ke kendaraan yang lain, ke merek yang lain kan, sekuritas yang lain, tapi practically nggak ada masalah gitu, kamu bisa melakukan sesuatu. Bahkan ketika misalnya saham kamu nyangkut, itu kamu masih bisa melakukan sesuatu kan, kamu bisa cut loss. Ya masalah terus kamu ragu-ragu ngapa-ngapain, ketakutan, itu kan salah kamu. Tapi sebenarnya secara teknis kamu bisa melakukan sesuatu, kamu bisa cut loss, kamu bisa averaging down, banyak lah yang bisa kamu lakukan untuk mencoba menyelamatkan portofolio kamu. Nah kalau di reksadana itu nggak bisa, begitu manajemennya bermasalah, udah deh kita sebagai nasabah ya udah nunggu doang, nanti gebraknya jadi gimana gitu kan. Banyak dari kasus-kasus reksadana yang kemarin juga kalau udah manajemennya bermasalah, dibekukan, udah deh dalam tanda kutip jadi uang nggak jelas gitu, kamu nggak bisa tarik, kamu nggak bisa cut loss, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, minta uangnya balik aja, yang sisa udahlah modalnya sisa berapa gitu kan, itu aja kamu nggak bisa karena memang secara whole keseluruhan itu reksadana sudah dibekukan. Dan saya sangat nggak suka resiko yang seperti itu pertama ya, resiko manajemen bermasalah. Terus ini resiko yang kedua itu, ini sebenarnya kayak turunan sih, intinya tuh manajemen bermasalah itu kan bisa itu tadi, sama dibekukan jadi reksadananya dibekukan jadi kasus gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa juga bentuknya walaupun mungkin belum dibekukan, kayaknya nggak ada masalah, everything is fine, bisa saja manajemen investasinya itu menaruh uang investor, alias uang saya juga, uang kita kan gitu, uang investornya itu ditaruh di saham-saham yang tidak jelas. Karena kan practically pada dasarnya ketika kamu ngasihin uang kamu ke reksadana, itu kamu kan memberikan kontrol, ini terserah deh uang saya mau ditaruh di mana, saya ikut aja karena saya nggak ngerti ceritanya kan gitu, dengan asumsi karena manajer investasi lebih ngerti maka dia akan mengambil keputusan yang lebih baik dari kita. Teorinya seperti itu dan secara undang-undang memang harusnya seperti itu. Tapi praktik di lapangan itu biasanya ada aja gitu kasus antara misalnya manajer investasinya janjian dengan bandar atau apalah gitu, nanti sahamnya ditaruh di perusahaan-perusahaan yang nggak jelas. Itu ada deal-deal di belakang layar yang saya nggak bisa cerita kayak bukti detailnya, kayaknya saya ini siapa, saya kan cuma amuba gitu, tapi intinya itu ada. Kenapa terjadi kayak kasus-kasus heboh kayak Asabri, Jiwasraya dan segala macam, intinya itu kan karena ada deal di belakang layar dimana investor amuba kayak kita itu nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu gajah-gajah di belakang mindahin duit kita ratusan miliar segala macam, ya udah dia pindah-pindah aja gitu, beli aja terserah dia. Dan sedangkan kita kalau semua uang kita di situ kan nanti bermasalah, kita gimana coba gitu. Nah itu yang saya nggak suka, satu itu kita benar-benar nggak ada kontrol uang kita ditaruh di saham yang mana. Jadi itu masalah kedua, resiko kedua dari reksadana. Yang ketiga itu adalah jelas NAB turun. NAB itu nilai aktiva bersih. Maksudnya NAB itu kayak kalau di saham kan pakai harga gitu ya, harganya naik, harganya turun saham tertentu. Kalau di NAB itu jadi kayak kita masuk NAB-nya tuh berapa, misalnya 1000. Nah dari 1000 itu nanti dia bisa naik bisa turun tergantung performansi dari si manajer investasinya itu. Kamu googling aja lah yang video dedicated ke reksadana. Itu cukup standar kok penjelasan tentang NAB. Intinya tuh nilai reksadananya lah, kalau NAB-nya naik berarti aset kamu berkembang, uang kamu berkembang, kalau turun berarti kamu lagi rugi gitu. Intinya begitu. Nah itu sebenarnya itu tadi kayak apa ya, kayak anak tangga gitu loh, mereka saling mengait satu sama lain. Jadi ketika manajemen bermasalah, itu bisa saja uang kamu dibekukan karena manajemennya total bermasalah reksadananya, atau misalnya uang kamu ditaruh di saham yang tidak jelas dan kamu tidak punya kontrol atas hal tersebut, jadi udah pasrah aja, bismillah. Atau yang ketiga, karena kecarut marutan tadi, sahamnya ditaruh di saham nggak jelas dan segala macem, akhirnya NAB-nya turun dan lagi-lagi kamu nggak bisa ngapain, kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah turun NAB-nya ya udah bersyukurilah gitu, udah ditungguin aja lah, nggak tahu sampai kapan dan nanti jadinya gimana. Nah itulah yang saya nggak suka dari reksadana, terutama kalau kita sebagai retail ya. Saya terus terang kurang paham kalau misalnya yang beneran misalnya kantor kamu ngumpulin dapen untuk bikin reksadana pribadi, nah itu kalau itu terus terang saya nggak tahu karena nggak punya pengalaman. Tapi kalau dari yang benar-benar retail yang kayak amuba di lapangan, dia retail kayak kita inilah, itu antara ke saham atau ke reksadana. Saya pribadi untuk masalah kontrol ya, tapi ini perlu dicatat mungkin bias juga karena saya kan orang saham, gimana pun
Jadi saya pada waktu belajar itu kenapa nentuinnya saham, karena saya pengen kontrol full atas uang saya. Konsekuensinya adalah saya harus banyak belajar, dan saya tahu betul 3 tahun pertama saya trading tuh saya ngalor ngidul, nggak ngapa, benar-benar cuma belajar doang. Dan itu saya sudah tahu itu konsekuensi yang harus saya ambil, karena saya pengen kontrol full atas uang saya untuk ditaruh di mana. Jadi balik lagi ke kamu, aku harap video ini kayak gambarin plus minusnya masing-masing, dan kamu bisa refer ke diri sendiri, saya enaknya cocoknya di mana, dan resiko-resikonya itu apa. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau nanya bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, terus sharing ke video ini ke teman-teman kamu biar aku ngetop jadi influencer gitu kan. Tapi nggak serius, kalau ada yang masih bingung, kamu tanya aja ke Instagram aku di sini. Karena sebenarnya pertanyaan dari kamu itu kasih aku ide untuk video berikutnya. Oke, I'll see you in the next video. Ciao.